Shalom Bapak Ibu, selamat pagi sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh bertemu lagi di hari yang baru dengan rahmat dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup setiap kita. Mari kita ambil waktu bersama Tuhan, kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dan rahmatmu bagi kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami ada sebagaimana kami berada lagi di hari yang baru, setelah di sepanjang malam Engkau menyertai dan memberkati petiduran kami, sehingga kami ada hari ini sebagaimana kami berada, kami masih memiliki hidup dengan kesehatan, kekuatan. Kami mau mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi setiap kami, sehingga firman Tuhan ini akan menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Amsal pasal 23 pada ayatnya yang ke-18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Saudara, meskipun Tuhan menjanjikan masa depan yang indah bagi setiap kita, namun masa depan yang luar biasa tidak akan datang dengan sendirinya jika kita bersikap menerima apa adanya. Karenanya, kita harus membangun, kita harus mempersiapkan masa depan kita sejak waktu kita muda. Apa yang harus kita bangun agar masa depan yang luar biasa bisa kita raih? Ini mungkin pertanyaan saudara. Apa yang harus saya lakukan sehingga masa depan saya menjadi baik? Yang pertama saudara, bangun fondasi ilahi. Karena tidak ada tempat berpijak yang tidak tergoncangkan selain Tuhan Yesus. Amin. Di Efesus pasalnya yang kedua ayat 20 dikatakan begini, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Fondasi yang kita bangun tentu sangat menentukan kelayakan bangunan yang akan dibangun di atas dasar itu. Terlebih dahulu kita harus merelakan diri agar Tuhan menghancurkan segala kebanggaan kita, agar fondasi ilahi dapat dibangun di dalam diri kita, yaitu dengan memprioritaskan Tuhan Yesus di atas segalanya. Kalau saudara membaca Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Jadi hal pertama yang harus kita bangun adalah fondasi ilahi. Amin. Yang kedua, bangun karakter Kristus, yaitu karakter seorang hamba, yaitu tekun, setia, sabar, mau bekerja sama, jujur, dan tentu juga beretika. Di dalam Matius pasal 25 ayat 21 dikatakan, "Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Itu yang kedua yang harus kita bangun, yaitu karakter Kristus. Yaitu karakter seorang hamba, karena Yesus telah mengajarkan
mendemonstrasikan hidupnya. Tekun, setia, sabar. Dan dia juga mau bekerja sama, jujur dan juga tentu beretika. Yang ketiga, bangun keahlian dan hubungan baik. Dengan siapa saja. Tanpa ada batasan. Tingkatkan kemampuan dirimu setiap hari karena Tuhan mempercayakan masa depan generasi berikutnya di tangan orang-orang yang ahli. Hikmat keahlian Tuhan akan berikan ketika kita memiliki semangat untuk terus belajar. Pengkhotbah pasal 10 pada ayatnya yang ke-10 dikatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi hikmat itu tentu berasal dari Tuhan. Amin. Hikmat, keahlian akan Tuhan beri kepadamu ketika engkau memiliki semangat untuk terus belajar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar, kecuali kita sudah mengakhiri hidup ini. Selama masih hidup, terus belajar. Belajar yang baik adalah mengajar, dan mengajar yang baik adalah belajar. Saudara, bangun masa depanmu dengan 3 bangunan itu. Yaitu yang pertama, fondasi ilahi, karakter Kristus, dan keahlian dan hubungan baik. Amin. Pasti masa depan yang baik engkau akan capai, engkau raih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Bapa, di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk membangun fondasi ilahi, karakter Kristus, dan keahlian serta hubungan baik dengan siapa saja. Kami percaya masa depan Tuhan siapkan bagi kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Sebab itu kami bersyukur punya Allah yang luar biasa mengasihi kami di dalam Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian akan memelihara hati dan pikiran kami semua di dalam Kristus Yesus. Berkati seluruh sahabat Galilea, berkati aktivitas mereka hari ini, urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehat sempurna, dan tidak terpapar oleh COVID-19. Kami berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Engkau dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk
surga.